Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspawati Pou dari kelas 2B PGSD. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Asni Ilham SPD MSI. Baik, kali ini saya akan membahas 4 soal. Soal yang pertama, sebagai mahasiswa PGSD calon guru sekolah dasar, Anda dibekali dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut Anda, apa manfaatnya mata kuliah ini? Jadi, manfaat mempelajari mata kuliah psikologi ini bagi calon guru sekolah dasar, yang pertama itu memahami perbedaan siswa. Masing-masing siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai guru, perlu untuk memahami perbedaan karakteristik setiap siswa, tahap tumbuh kembangnya, serta tipe perilakunya. Pemahaman tersebut dapat menghasilkan interaksi pembelajaran yang sesuai dan pembelajaran yang efektif serta efisien. Tidak hanya itu, pemahaman guru terhadap perbedaan-perbedaan tersebut memungkinkan untuk memberikan interaksi belajar yang berbeda pula pada setiap siswa, agar pendekatan dan proses belajar lebih bisa diterima tanpa membeda-bedakan siswa secara personal atau pilih kasih. Kemudian yang kedua, menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Kemampuan guru menciptakan iklim belajar yang kondusif meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Ketiga, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Mempelajari psikologi untuk mengenal karakteristik masing-masing siswa dan mengenal metode pembelajaran yang disukai akan memberikan kemampuan untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat di dalam kelas. Strategi pembelajaran yang sudah tepat akan memberikan situasi efektif belajar mengajar. Selanjutnya yang keempat, memberikan bimbingan pada siswa. Psikologi memberikan kemampuan kepada guru untuk menjadi seorang pembimbing bagi siswanya dengan pendekatan emosional dari hati ke hati untuk mendapatkan kepercayaan siswa. Ketika siswa sudah memberikan rasa percayanya kepada guru, maka proses membantu penyelesaian masalah untuk proses pembelajaran yang efektif akan dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, berinteraksi dengan tepat dengan siswa. Prinsip-prinsip psikologi mendasari cara berkomunikasi yang tepat dalam pembelajaran. Komunikasi dengan siswa dinyatakan dengan menempatkan diri sesuai tahapan tumbuh kembang siswa, sehingga dapat memberikan suatu interaksi yang menyenangkan. Penyesuaian dengan tahapan tumbuh kembang siswa menciptakan pemahaman pengajaran dari sudut siswa dan mengetahui keinginan atau proses pembelajaran yang disukai dan juga karakter masing-masing siswa. Yang keenam, memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dengan mempelajari psikologi pendidikan akan mampu memberikan penilaian hasil pembelajaran secara adil. Selain itu, juga dapat menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Evaluasi hasil pembelajaran bisa berupa nilai ujian secara intelijensi, nilai sikap, dan nilai keaktifan mengikuti kegiatan sekolah. Ketiga hal tersebut menentukan kualitas perbaikan tingkah laku siswa menjadi lebih baik. Selanjutnya, memotivasi belajar. Bekal psikologi pendidikan untuk pengajar agar pengajar mampu memberikan dukungan, dorongan atau motivasi untuk siswanya dalam semangat belajar yang lebih tinggi. Psikologi pendidikan mengajarkan tentang memahami masing-masing karakteristik siswa dan memberikan motivasi sesuai dengan karakter tersebut agar lebih efektif mempengaruhi semangat belajar siswa. Pemberian dukungan positif kepada siswa menghasilkan semangat belajar yang meningkat. Kemudian yang terakhir, menetapkan tujuan pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu pengajar untuk menentukan tujuan pembelajaran terhadap perubahan perilaku,
seperti apa yang diinginkan sebagai hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditetapkan pada setiap materi yang akan diberikan. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran dijadikan patokan kesesuaian hasil pembelajaran apakah nantinya dianggap berhasil atau tidak. Selanjutnya saya akan membahas soal yang kedua, yaitu dengan bunyi pertanyaan, menurut Anda bagaimana implikasi dari teori-teori belajar di dalam proses pembelajaran di sekolah? Jadi implikasi teori-teori belajar di dalam proses pembelajaran di sekolah yaitu yang pertama ada implikasi teori behaviorisme. Dalam pembelajaran berangkat dari asumsi bahwa belajar merupakan perubahan perilaku sebagai akibat interaksi antara stimulus dengan respon, maka pembelajaran kemudian dipandang sebagai sebuah aktivitas alih pengetahuan atau transfer of knowledge oleh guru kepada siswa. Dalam perspektif semacam ini, terlihat bahwa peran guru dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Kedudukan siswa dalam konteks pembelajaran behaviorisme menjadi orang yang tidak tahu apa-apa dan karena itu perlu diberitahu oleh guru. Dengan demikian perubahan perilaku siswa mesti bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh guru. Jika terjadi perubahan perilaku yang tidak sesuai, maka hal tersebut dipandang sebagai error behavior yang perlu diberikan ganjaran. Implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran adalah upaya alih pengetahuan dari guru kepada siswa. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada bagaimana menambah pengetahuan. Yang ketiga, strategi pembelajaran lebih ditekankan pada perolehan keterampilan yang tersolasi dengan akumulasi fakta yang berbasis pada logika linear. Kemudian yang terakhir, pembelajaran mengikuti aturan kurikulum secara ketat dan bela lebih ditekankan pada keterampilan mengungkapkan kembali apa yang dipelajari. Dan kegagalan dalam belajar atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum dan keberhasilan atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Yang kedua, teori kognitif. Tentang belajar sama halnya dengan behaviorisme, teori kognitif juga merupakan bidang kajian psikologi yang banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena belajar manusia. Dalam beberapa literatur, psikologi kognitif dipandang sebagai sebuah sintesis antara psikologi behaviorisme dan psikologi Gestalt. Meskipun dipandang sebagai sebuah teori sintesis, namun dalam perkembangan selanjutnya, teori belajar kognitif mampu menunjukkan substansi kajian yang sama sekali berbeda dari behaviorisme. Bahkan dalam derajat tertentu, justru teori belajar kognitif dipandang sebagai antitesis terhadap teori belajar behaviorisme yang terlalu mekanistik sehingga tidak dapat dipakai sebagai teori yang representatif. Dalam menjelaskan fenomena belajar manusia, teori belajar kognitif merupakan salah satu teori yang muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan mendasar dalam teori behaviorisme yang lebih mementingkan perubahan perilaku yang tampak. Bagi para penganut teori kognitif, belajar bukan hanya sekadar interaksi antara stimulus dan respon, melainkan melibatkan juga aspek psikologis lain, mental emosi, persepsi yang menyebabkan orang memberikan respon terhadap sebuah stimulus belajar. Implikasi teori kognitivisme dalam pembelajaran bagi para penganut aliran kognitivisme, pembelajaran dipandang sebagai upaya memberikan bantuan pada siswa untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru melalui proses discovery dan internalisasi. Agar discovery dan internalisasi dapat berlangsung secara benar, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran yang perlu sebagai berikut.
Yang pertama, setiap siswa perlu dimotivasi oleh guru agar merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan dan bukan sebaliknya sebagai beban. Yang kedua, pembelajaran hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret ke hal-hal yang abstrak. Kemudian yang ketiga, setiap usaha mengkonseptualisasikan materi pembelajaran hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa belajar. Pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan pengalaman belajar siswa dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangannya. Dan yang terakhir, materi pelajaran hendaknya dirancang dengan memperhatikan sequencing penyajian secara logis. Kemudian ada implikasi teori belajar humanistik. Dalam kegiatan pembelajaran teori humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu sangat diperlukan dan diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu dipertimbangkan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran, karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang. Dengan demikian, teori humanistik mampu menjelaskan bagaimana tujuan yang ideal tersebut dapat dicapai. Kemudian yang terakhir ada teori pembelajaran konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme ini memberikan pengaruh yang kuat dalam dunia pendidikan. Akibatnya, orientasi pembelajaran di kelas mengalami pergeseran. Orientasi pembelajaran bergeser dari berpusat pada guru mengajar ke pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa tidak lagi diposisikan bagaikan bejana kosong yang siap diisi. Dengan sikap pasrah, siswa disiapkan untuk dijejali informasi oleh gurunya, atau siswa dikondisikan sedemikian rupa untuk menerima pengetahuan dari gurunya. Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme ini dalam pendidikan yaitu tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme ini adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Selanjutnya saya akan membahas soal yang ketiga, yaitu saat Anda menjadi guru, Anda akan menghadapi perbedaan individu tersebut baik dari segi intelijensi maupun kepribadian. Jadi, upaya menghadapi perbedaan individu dari segi intelijensi yaitu yang pertama ada menyampaikan materi dengan cara yang bervariasi. Siswa dengan kecerdasan tinggi dapat menerima materi yang diajarkan dengan cepat, namun siswa yang mempunyai kecerdasan rata-rata ke bawah mungkin akan membutuhkan sekali dua kali pengulangan lagi. Kemudian yang kedua, perbedaan intelijensi juga dapat diatasi seorang guru dengan menjelaskan materi secara umum untuk seluruh siswa.
Kemudian yang ketiga, memberikan soal-soal latihan bagi siswa-siswa yang dirasa telah jelas dengan materi yang disampaikan. Yang keempat, menanyakan lagi kepada siswa yang lainnya apabila masih ada materi yang perlu dijelaskan kembali. Dan yang kelima, menggunakan pendekatan pembelajaran fleksibel disertai penggunaan multimedia dan multimetode. Yang keenam, memahami pilihan gaya belajar siswa, kemudian menyediakan lingkungan belajar yang mendukung gaya belajar mereka. Ketujuh, memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang menggabungkan pilihan cara belajar siswa menggunakan metode mengajar, insentif alat, dan situasi yang direncanakan sesuai dengan pilihan siswa. Kedelapan, menggunakan kombinasi kooperatif learning, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok atau antara aktivitas-aktivitas belajar yang berpusat pada guru dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kesembilan, memberikan waktu yang cukup, waktu untuk memproses dan memahami materi. Kemudian yang ke-10, menggunakan alat-alat multisensor untuk memproses, mempraktekkan, dan memperoleh informasi. Yang ke-11, pendidik hendaknya memiliki pengetahuan yang memadai tentang perkembangan psikologi peserta didik. Pengetahuan ini akan sangat membantu untuk mengenal setiap individu peserta didik dalam mempermudah dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir, para pendidik hendaknya mengetahui kemampuan daya serap peserta didik. Kemampuan ini akan bermanfaat bagi penetapan materi pendidikan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Bila pendidik memaksakan materi di luar kemampuan peserta didiknya, maka akan menyebabkan kelesuan mental dan bahkan kebencian terhadap ilmu pengetahuan yang diajarkan. Bila ini terjadi, maka akan menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara materi pelajaran yang sulit dan mudah dalam cakupan materi pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas soal yang terakhir, yaitu dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut dan berikan analisisnya. Yang pertama, peran guru sebagai pendidik. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Adapun model pembelajaran berkarakter, yang pertama ada pembiasaan. Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Yang kedua, keteladanan. Memiliki fungsi untuk membentuk kepribadian anak guna menyiapkan dan mengembangkan SDM. Kemudian yang ketiga, pembinaan disiplin peserta didik. Guru harus mampu menumbuhkan disiplin peserta didik, terutama disiplin diri. Selanjutnya, peran guru sebagai pengajar. Guru adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar. Maka dalam hal ini, guru yang dimaksudkan adalah guru yang memberi pelajaran atau memberi materi pelajaran pada sekolah-sekolah formal dan memberikan pelajaran atau mengajar materi pelajaran yang diwajibkan kepada semua siswanya berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Peran guru ialah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Guru harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar mengajar.
Guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses belajar, dan karenanya guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar di samping menguasai materi yang akan diajarkan. Dengan kata lain, guru harus mampu menciptakan suatu kondisi belajar yang sebaik-baiknya. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yang pertama motivasi, kedua kematangan, ketiga hubungan peserta didik dengan guru, keempat tingkat kebebasan, kemudian yang kelima rasa aman, dan yang keenam keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Berdasarkan peran guru sebagai pendidik dan pengajar yang telah dijelaskan tadi, maka jelaslah bahwa peran guru baik itu pendidik maupun sebagai pengajar pada hakikatnya saling berkaitan satu dengan lainnya. Dengan kata lain, kedua peran tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan sekaligus merupakan keterpaduan.